Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum Syederlon, selamat malam semuanya yang mendengarkan 90,2 Serambi FM. Baik itu bagi Anda dimanapun Anda berada yang mendengarkan 90,2 MHz. Baik itu juga yang menyaksikan via streaming dari serambifm.com ataupun yang mendengarkan dan menyaksikan di streaming Facebook kita dan juga media grup lainnya. Dan saudara semuanya, seperti biasa untuk edisi Kamis ataupun malam Jumat edisi 2 September 2021, seperti biasa kita saudara semuanya menghadirkan penyuluh Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk memberikan tausiah pada malam hari ini, tepatnya dalam acara ataupun program Tausiah Serambi FM. Dan saudara semuanya, bagi Anda yang mendengarkan dan juga menyaksikan, bisa menyaksikan pula dari live streaming kita di serambifm.com dan juga Facebook kita ya saudara semuanya. Tentunya Anda bisa menyaksikan, bukan hanya menyaksikan dari serambifm.com aja, tapi Anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming Facebook kita tentunya. Dan saudara semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berinteraksi dengan kita, Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya mengenai tausiah kita pada malam hari ini, tentunya di WhatsApp kita ataupun line telepon di 0811 689020. Dan saudara semuanya, pada malam hari ini sudah hadir tengah-tengah kita penyuluh Kementerian Agama Kota Banda Aceh, yakni Ustadz Syahrial Anwar SHI, yang pada malam hari ini akan membawakan temanya kebaikan di balik ujian hidup. Untuk itu saudara semuanya, tanpa berlama-lama lagi saudara semua, langsung kita sapa Ustadz kita pada malam hari ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pada malam hari ini? Semuanya insya Allah baik-baik saja. Alhamdulillah Ustadz ya. Apalagi malam hari ini merupakan malam Jumat yang penuh dengan berkah ya Ustadz ya. Apalagi kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan bertausiah pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini Ustadz, tema yang akan kita bawakan itu adalah kebaikan di balik ujian hidup. Nah, untuk mengawali perbincangan ataupun tausiah Ustadz pada malam hari ini, Ali mau tanya nih Ustadz, apa sih latar belakang Ustadz untuk mengambil tema ini untuk dibawakan pada malam hari ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, saudara sekalian, kita masih diberikan umur yang panjang, sehat pikiran, sehat badan, dan berbagai macam nikmat yang hari ini masih tercukupi menurut kita. Di samping itu, salawat dan salam kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Malam ini kita akan membahas sedikit menyangkut dengan kebaikan di balik ujian hidup. Saya kira tema ini penting, mengingat mungkin di antara kita ada yang berburuk sangka kepada Allah. Ketika Allah uji kita dengan nikmat, barangkali kita masih bisa bersyukur kepada Allah, masih bisa berprasangka baik kepada Allah. Tapi kadang-kadang di saat Allah uji kita dengan keburukan, dengan musibah hidup, dengan berbagai macam penyakit, kemudian kemiskinan, dan hal-hal lain yang menyakitkan, barangkali pada saat itu kita akan berprasangka buruk kepada Allah, sehingga hilang rasa syukur kita kepada Allah. Maka berangkat dari inilah kita mengambil sebuah tema kebaikan di balik ujian hidup. Artinya, ketika kita diuji dengan kebaikan, diuji dengan nikmat, diuji dengan kesengsaraan hidup dan keburukan, yakinlah bahwasanya ada hikmah di balik ujian musibah itu. Ada hikmah di balik cobaan hidup. Ada berupa kebaikan yang Allah siapkan kepada kita, terutama bagi kita yang sabar menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, musibah, malapetaka, dan lain sebagainya, hal-hal yang menyakitkan bagi kita. Saudara sekalian, kita bermuhasabah sedikit menyangkut dengan kehidupan kita. Barangkali kita sedikit berpikir bahwa
seolah-olah kita yang hidup ini, sebagaimana kita melihat secara zahir, secara kasat mata, seolah-olah orang yang diberikan kesenangan hidup, mereka akan kekal dengan kesenangannya. Dan juga di saat satu sisi kita melihat ada kemiskinan, ada orang-orang yang diberikan dilanda satu musibah penyakit yang berkepanjangan, kemudian wabah taun COVID yang sampai hari ini belum selesai. Barangkali juga kita akan berpikir bahwasanya ini akan terus menerus kita kita alami. Padahal kehidupan itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Kehidupan yang sebenarnya adalah akan terus berputar. Makna berputar, kadang kita berada di atas, kadang pula kita berada di bawah, kadang kita berada di kanan, di kiri. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya pula kita pun akan jatuh sakit. Hari ini kita kadang boleh merasakan senang, boleh merasakan senang karena semua kebutuhan kita tercukupi. Tapi siapa tahu besok kita akan merasakan susah, jatuh miskin, tak ada orang yang mempedulikan kita. Ada kondisi kita di mana kita diberikan jabatan oleh Allah, diberikan kekuasaan. Kita bisa buat apa saja dengan jabatan dan kekuasaan kita tersebut, sehingga hajat hidup orang banyak pun tergantung kepada kita. Tapi ada pula kondisi besok kita berada dalam posisi turun jabatan kita. Kita hidup tanpa kekuasaan, menjadi rakyat jelata kembali. Kadang disitulah kita akan hina dipandang oleh orang, tak dihirau sama sekali. Kemudian juga ada kehidupan dan ada kematian. Itulah yang dinamakan dengan ujian hidup. Ada kehidupan, ada kematian. Maka disinilah kadang kita merasa diri kita tidak tenang ketika kita berhadapan dengan berbagai macam cobaan hidup, ujian hidup. Barangkali disinilah kita perlu mensyukuri setiap nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini. Artinya kita ketika kita berada di atas, kita juga harus melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Pada saat kita dalam kondisi terpuruk, kita juga harus banyak bersyukur kepada Allah. Untung kita tidak lebih terpuruk dibanding dengan keterpurukan yang kita alami. Di saat kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan hati kita, barangkali ada sebahagian saudara kita lebih lagi kondisinya daripada kita. Jadi di situ kita perlu merenung, perlu memanfaatkan hati kita dan juga akal pikiran kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sehat. Sehat itu nikmat Allah, anugerah dari Allah. Dengan sehat kita dapat menikmati makan minum. Dengan sehat kita dapat beribadah, dapat beraktivitas lainnya. Maka mari kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa di balik semua cobaan, di balik semua ujian, musibah yang melanda kita, yang kita alami, ada kebaikan, ada hikmah yang Allah simpan. Maka kunci menghadapi berbagai macam cobaan hidup adalah sabar. Saudara dan sekalian, sabar ini penting karena ini merupakan satu kunci. Kalau kita tak memiliki hati yang sabar, tak bisa kita merasakan bahwasanya seolah-olah ketika Allah uji kita, ada salah satu keluarga kita yang mengalami, kadang anak kita yang meninggal, kadang orang tua kita yang sudah duluan meninggalkan kita. Tapi kita tak sabar, maka kalau tak sabar, justru kita akan mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Di antaranya adalah tidak merasa tenang dengan kehidupan ini. Maka kunci kesabaran ini harus ada pada diri kita.
dan kita pun harus mengambilnya. Kalau kata orang, sabar itu ada batasnya. Tapi kalau dalam Islam, sabar itu tak ada batas. Justru dengan kesabaran itulah kita akan memperoleh kebaikan. Dengan kesabaran itulah kasih sayang Allah itu akan turun kepada kita. Contohnya lain lagi seperti ujian sakit. Ujian sakit COVID-19 yang hari ini di Aceh itu sudah menjadi nomor 1 di Indonesia ya. Yang kita alami. Ujian wabah penyakit ini yang sampai hari ini belum selesai, yang kadang-kadang membuat kita itu merasa takut untuk keluar, merasa takut untuk berjabat tangan. Kemanapun kita pergi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini semuanya adalah bentuk ujian dari Allah. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bahwasanya jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji oleh Allah. Mereka akan diberikan berbagai macam bala oleh Allah. Mereka akan diturunkan musibah oleh Allah. Itu tanda Allah cinta kepada kaum tersebut. Ketika hari ini kita berhadapan dengan suasana COVID yang belum selesai ini, dalam situasi yang terjepit, kadang ekonomi kita pun sangat terjepit ya, berimbas kepada ekonomi kita, kemudian kepada pendidikan anak-anak kita yang sampai hari ini kadang-kadang harus belajar di rumah ya. Kemudian kita mampu bersabar, Allah akan angkat derajat kita. Dan kita tak menyalahi siapapun, berbaik sangka kepada Allah, serta berusaha memperbaiki keadaan ini, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ya, inilah yang dinamakan dengan hamba yang ideal, yang punya komitmen dan punya satu harapan dan juga punya ilmu pengetahuan agama dalam hal ini. Maka saudara sekalian, dalam surat Al-Anbiya Allah menyebutkan bahwasanya Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah bahwasanya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, seperti kita ini bernyawa, siapapun yang bernyawa, apakah kita sebagai manusia ya, ataupun dalam bentuk jin misalnya, maka mereka akan merasakan maut, akan merasakan satu kematian yang luar biasa. Kemudian bagi kita yang hidup, Allah menambahkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita yang hidup ini akan diuji dengan 2 ujian, kata Allah. Akan Allah coba kita dengan 2 ujian. Yang pertama adalah bisyarri, ujian berupa keburukan. Yang kedua adalah bil khairi, ujian berupa nikmat ataupun kebaikan. Itu semuanya sebagai cobaan hidup. 2 hal itu adalah cobaan hidup. Senang hidup, pahit hidup, kedua hal itu adalah cobaan. Dan ujung daripada ayat ini Allah menyebutkan wa ilaina turja'un. Sadar atau tidak sadar, kalian semua, kita semua nih akan kami kembalikan kepada kami, kata Allah. Wa ilaina turja'un. Kami akan mengembalikan kalian semuanya kepada kami. Maksudnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini adalah sementara. Dan kita akan bertemu dengan satu titik akhir yang dinamakan dengan kematian. Maut itu adalah mati. Mati itu adalah nggak ada lagi kehidupan sesudahnya. Saat kematian datang, maka sirnalah segala kenikmatan hidup dan kita akan terbujur kaku di dalam kuburan itu sendiri. Saya kira ayat ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita. Kita juga harus sering-sering berpikir bagaimana nanti ketika kita mati, kita akan ditandu, dibawa oleh keluarga kita,
dibawa ke sebuah tempat yang sudah digali berbentuk seperti kuburan. Kemudian kita pada saat itu akan diletakkan di pinggir satu lubang, ya. Kemudian diturunkan rame-rame. Nah, disitulah peran dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita untuk mengantar kita yang terakhir kali. Dan pada saat kita mati itu semua ujian akan terputus. Ya, semua nikmat yang Allah berikan itu akan terputus. Tak ada lagi nikmat setelah itu. Yang ada hanyalah mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kalau ujung daripada kehidupan kita husnul khatimah, maka itu akan menjadi sebuah kawan kita di dalam di alam kubur, dan kubur itu akan menjadi sebuah lubang daripada lubang surga. Artinya akan menjadi sebuah rodah. Rodah itu adalah taman daripada taman surga. Tapi kalau ujung kehidupan kita, akhir daripada hidup kita itu su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah, dikhawatirkan kita mati dalam keadaan kekafiran. Pada saat kita mati dalam keadaan tidak membawa iman, mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kata Nabi dalam doa yang sering kita lantunkan sesudah salat fardu, lubang kuburan kita itu akan menjadi sebuah lubang yang menakutkan, yaitu lubang api neraka. Disitulah awal permulaannya. Kalau lubang itu, maksudnya alam barzah itu menjadi sesuatu nikmat bagi kita, dipastikan bahwasanya kehidupan di akhirat kita akan lebih bahagia. Artinya kita akan mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau lubang alam barzah itu menjadi sebuah lubang daripada api neraka, maka juga akan dikhawatirkan kita pun akan mengalami kesengsaraan yang amat sangat berkepanjangan, abadan abada, abadi selama-lamanya, yaitu kita akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, saya kira dari ayat ini juga perlu kita renungkan bahwasanya kehidupan ini kita akan diuji dengan dua hal. Yang pertama adalah bisyarri, artinya ujian keburukan. Kalau dalam kitab disebut bahwasanya dalam beberapa tafsir disebutkan ujian keburukan itu adalah bala'un sayyi'ah, bala yang berupa keburukan. Apa contoh-contohnya? Contohnya adalah kesedihan yang berkepanjangan, kemudaratan hidup, wabah penyakit yang melanda, kemiskinan, kematian, peperangan, musibah, gempa, kebakaran, dan hal-hal yang menyakitkan lain. Itu merupakan ujian keburukan yang harus kita jalani dengan konsepnya adalah konsep sabar. Bahkan lebih daripada itu bahwa rusaknya moral generasi muda ini juga merupakan ujian keburukan. Dangkalnya pemahaman agama anak-anak muda hari ini, hilangnya akhlak karena kosongnya hati untuk mengingat Allah, ini jauh daripada keburukan, dan ini merupakan satu hal yang harus kita waspadai. Lebih-lebih lagi hidup kita ini berada di akhir zaman, ya, yang banyak fitnah. Kita kadang tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Antara yang benar dengan kebatilan itu sudah bercampur. Maka dalam hal ini kita perlu filter. Filter itu adalah dengan cara kita mencari guru, mencari majelis-majelis ta'lim untuk kita membina kembali iman dan amal kita. Maka dalam situasi seperti ini kita harus tahu tugas dan posisi kita sebagai hamba Allah. Dalam suasana menghadapi berbagai macam cobaan hidup ini, kita harus sadar. Kita harus tahu tugas kita apa dan posisi kita sebagai apa. Posisi kita sebagai hamba Allah dan tugas kita adalah membina iman serta menambahkan amal. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
bahwasanya Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amal di antara kamu sekalian. Jadi prestasi kita di hadapan Allah itu bukan karena banyaknya amalan, sementara amalan kita tidak berkualitas. Tapi prestasi yang meyakinkan kita di hadapan Allah adalah amal yang kita kerjakan itu adalah amal yang berkualitas, walaupun amalannya itu kecil. Jadi para ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwa ahsanu amala di sini adalah yang pertama, amal-amal yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat Allah dan Nabi. Ada dasar hukumnya. Contohnya misalnya salat. Salat kita nggak mengerjakan begitu saja. Kita tahu dalilnya misalnya. Dalilnya misalnya dari perintah Allah, salatlah untuk mengingatku. Kemudian dari hadis Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Orang yang mengerjakan salat adalah mereka sudah mendirikan agama, dan orang yang meninggalkan sembahyang mereka telah merobohkan agamanya. Itu kita tahu dalil itu, dan dalil itu kita dapat melalui dengan cara kita berguru. Berguru di sini adalah maknanya kita belajar ilmu agama tidak secara otodidak, tapi melainkan dengan cara kita mengkaji, belajar kepada orang-orang yang mengerti bidang agama. Fas'alu ahla zikri, kata Allah. Bertanyalah kepada para ulama, orang-orang yang mengerti sesuai bidangnya masing-masing. Nah, orang-orang yang demikian kemudian mereka beramal soleh, ya, itu sudah mencukupi syarat diterimanya amal, walaupun amal ibadahnya sedikit. Yang kedua, syarat yang kedua, ahsanu amala di sini adalah mengerjakan amal secara ikhlas. Jadi dua hal ini. Yang pertama sesuai dengan syariat Allah dan Nabi serta petunjuk para ulama. Kemudian yang kedua, amal itu harus ikhlas dikerjakan. Kalau salah satunya tidak ada, maka belum tentu amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita tahu syarat rukun sembahyang tahu, tapi kita tak ikhlas melaksanakan salat, merasa berat, merasa sebentar lagi rasanya berat. Jadi bukan lagi mengerjakan karena tidak merasa terpanggil hati untuk melaksanakan salat. Itu tak ikhlas. Ataupun ada orang ikhlas tapi mereka tak punya ilmu tentang bagaimana salat, nggak pernah belajar sama gurunya, cuma tiru-tiru saja. Maka ini pun juga akan menjadi hal yang terjadi kecacatan dalam cacat dia dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira bahwasanya amal ibadah itu merupakan nutrisi iman. Iman kita juga butuh nutrisi. Nutrisinya adalah dengan cara kita memperbanyak amal dalam hal menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian hidup ini. Sama seperti kita menjaga tubuh kita, menjaga anggota tubuh. Tubuh ini butuh stamina, butuh kekuatan. Maka nutrisi tubuh adalah olahraga, jaga makanan, kemudian istirahat yang cukup, kemudian bisa membagi waktu. Itu merupakan nutrisi bagi tubuh kita. Begitu juga dengan nutrisi keimanan kita adalah dengan cara beramal soleh. Hadirin saudaraun yang berbahagia sekalian, jadi menjadi muslim itu hidupnya semuanya kebaikan, kata Nabi. Ketika dia hidup dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah, maka itu kebaikan. Bahkan ketika seorang muslim itu ditimpakan musibah juga, itu juga merupakan kebaikan. Artinya ketika dia hidup sehat, Allah berikan pahala. Ketika dia hidup dalam keadaan sakit, ya, tak berdaya, juga Allah berikan pahalanya. Ya, jadi ini sebuah konsep ini kita harus mengerti bahwasanya hidup ini kita akan melalui dua hal. Pertama, kadang-kadang kita diuji dengan kebaikan,
Kadang pula kita akan mendapatkan sebuah keburukan. Kadang pula kita mendapatkan nikmat yang baik, orang-orang memperhatikan kita, kan? Kita tak ada musuh, tapi di sisi lain kadang malah kita mendapatkan musuh, orang mencemoohkan kita. Nah, kedua hal ini harus menjadi sebuah rumusan bahwasanya hidup kita memang seperti itu. Hidup kita tak akan pernah terasa tenang dan senang selalu. Sesekali kita akan merasakan susah dan sengsara, serta akan merasakan kemudaratan hidup. Orang kaya, walaupun dari segi zahirnya mereka kaya, punya harta yang banyak, punya fasilitas rumah yang lengkap, kemanapun bisa pergi, tapi belum tentu secara batin mereka akan merasakan ketenangan. Jadi mereka akan mengalami dua hal, sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Ayub alaihi wassalatu wassalam. Dan ini kisah Nabi Ayub akan kita ceritakan di akhir sesi nanti. Saya kira demikian dulu ya, sebagai pembuka, bahwasanya kita berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita diuji dengan berbagai macam keburukan, berbagai macam kesengsaraan, kematian, ya, kemudian wabah yang berkepanjangan ini. Baik, betul sekali Ustadz. Tentunya pada malam hari sangat menarik sekali ya Ustadz, tema yang dibawakan oleh Ustadz tentunya. Dan seperti yang sampaikan Ustadz tadi, sudah semuanya nanti setelah jeda iklan berikut ini kita akan membahas tuntas kembali mengenai tema kebaikan di balik ujian hidup ini tentunya. Dan sudah semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini hanya di 90,2 Serambi FM. Balik lagi dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota, tentunya di 90,2 Serambi FM dan dalam program Tausiah Serambi FM tentunya sudah semuanya. Yang mana sudah semuanya Tausiah ini juga bisa Anda dengarkan dan saksikan melalui live streaming serambifm.com dan juga live Facebook radio serambifm.com ataupun di media grup lainnya. Yang sudah semuanya pada malam hari ini ataupun di kesempatan malam ini kita masih bersama Ustadz kita, Ustadz Syahril tentunya pada malam hari ini yang membahas tema kebaikan di balik ujian hidup. Dan sudah semuanya Ustadz mengenai atau berbicara mengenai ujian hidup nih Ustadz ya. Iya. Kita pernah mendengarkan kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar dari batas kemampuannya, Ustadz. Iya, betul. Itu bagaimana Ustadz ketika kita melihat seorang ataupun orang yang di sekitar kita ketika dia diberikan ujian hidup, cobaan yang bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak bisa bersabar bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Itu bagaimana Ustadz pandangan Islam mengenai peristiwa tersebut, Ustadz? Silahkan Ustadz. Ya baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan satu ayat yang terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. Di mana yang maksudnya seperti ini. Kata Allah di sini, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar. Mana ujian di sini? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, karangan Imam Al-Ghazali, dia ada satu bab yang menulis tentang bab sabar dan syukur. Katanya di sini bahwasanya kita ini akan diberikan cobaan, ujian, musibah itu sesuai standar kemampuan kita masing-masing. Seperti contohnya seperti anak sekolah juga. Anak sekolah SD ketika dia diuji oleh gurunya, ya, nggak mungkin mereka akan diberikan soal ujiannya itu punya anak SMP. Jadi kalau mereka kelas 3 SD, ujian akhirnya juga menyangkut dengan kelas 3 SD. Nah, begitu juga Allah memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Semakin tinggi imannya, maka akan semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan. Kata Nabi SAW bahwa setiap nabi itu akan diberikan ujian melebihi daripada orang-orang yang beriman. Amsal fal amsal. Setiap orang akan diberikan ujian melebihi daripada kadar kemampuan seseorang itu. Semakin kuat imannya, semakin tinggi ujian dan cobaan yang Allah berikan.
amsal fal amsal di sini bahwasanya ujian tataran nabi dan rasul itu beda. Kemudian ujian yang Allah timpakan kepada sahabat nabi juga beda. Dan seterusnya para tabi'in juga beda, para ulama juga beda, sampai ke kita. Makanya para nabi dan rasul itu mereka dalam berhadapan dengan cobaan dan ujian dari Allah itu sangat luar biasa sekali. Hal yang tidak sanggup kita pikirkan, hal yang menurut kita ini kita sudah nggak sanggup, tapi Nabi sanggup, Rasul sanggup. Seperti yang dialami oleh Nabiullah Ayub alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ayub saya kutip dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadisnya sahih, mengatakan di situ ada Nabi Ayub alaihi wassalatu wassalam ketika hidupnya dia diuji berhadapan dengan dua ujian dari Allah. Pertama, Allah uji Nabi Ayub ini dengan ujian kenikmatan. Apa ujian nikmat? Allah titipkan istana yang megah untuk Nabi Ayub. Kemudian Allah berikan ternak yang banyak, sawah ladang yang melimpah, kesehatan yang baik, istri yang cantik, yang solehah, dan keturunan-keturunan yang banyak. Dalam riwayat disebutkan ada 14 orang anak Nabiullah Ayub. 7 laki-laki dan 7 perempuan. Ini di saat Nabi Ayub diberikan ujian berupa nikmat. Artinya seolah-olah tak ada kekurangan. Pada saat itu sekeliling masyarakat itu suka kepada Nabi Ayub. Kenapa? Karena yang pertama Nabi Ayub punya istana, kemudian Nabi Ayub punya banyak ternak, punya banyak kebun sawah dan lain sebagainya. Kan tetapi pada saat di lain waktu Allah juga memberikan ujian berupa keburukan kepada Nabiullah Ayub. Apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi wassalatu wassalam, nikmat tersebut yang berupa nikmat kesenangan Allah ambil dalam satu hari. Dalam satu hari Allah ambil nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Runtuhnya istana Nabi Ayub sehingga tertimpa anak-anaknya. Semua anak-anaknya meninggal, wafat semuanya. Ke-14 anaknya itu kembali kepada Allah dalam satu hari itu. Dalam satu hari juga terjadi kebakaran, sawah ladangnya terbakar. Dalam satu hari itu semua ternak-ternak yang dimiliki oleh Nabiullah Ayub itu mati semuanya. Yang tersisa hanyalah istrinya sendiri yang bernama Sayyidah Rahmah. Dari segi makanan, dari segi pakaian, dari segi apapun hartanya, tidak tersisa satupun. Cuma satu yang tersisa, itu istrinya, Sayyidah Rahmah namanya. Ini adalah merupakan ujian kesengsaraan yang panjang yang dialami oleh Nabiullah Ayub alaihissalam ketika hidupnya. Ternyata tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Allah masih menguji Nabi Ayub ini. Nabi Ayub diuji dengan satu penyakit yang luar biasa. Penyakit juzam namanya. Penyakit lepra ataupun kusta. Selama 18 tahun Nabiullah Ayub itu berada di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit melepuh kulitnya. Semua kalangan masyarakat pada saat itu berkata-kata kepada Ayub. Sehingga apa yang terjadi, Nabi Ayub mendengar dari percakapan orang-orang yang ada di luar rumahnya, ya, bahwasanya ini pasti Nabi Ayub ini sudah berbuat dosa besar nih. Kalau enggak mungkin dikasih musibah bertubi-tubi oleh Allah. Musibahnya bertubi-tubi. Bukan perkara bukan hal-hal yang kecil-kecil musibahnya, hal-hal besar. Istananya hancur. Kebun binatangnya tuh habis semuanya, ludes, dimakan api. Dan yang paling sedih adalah anak-anaknya yang ada 14 itu meninggal dalam waktu yang sama. Dalam hari itu juga Allah ambil. Tidak menunggu besok atau lusa. Kan tetapi Nabiullah Ayub alaihissalam, ya, semuanya hartanya sehingga tidak ada satu suap makanan pun yang tersisa di tempat tinggal beliau
kecuali satu orang istri yang bernama adalah Sayyidah Rahmah, keturunan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tak lama kemudian Nabiullah Ayub pun ditimpa satu penyakit kusta dan lepra. Selama 18 tahun beliau berada di atas tempat tidur. Pertanyaannya, lantas apa sikap Nabiullah Ayub ketika berhadapan dengan dua ujian ini? Nabi Ayub tidak mengeluh, tak pernah memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan oleh Allah. Ini artinya Nabiullah Ayub sangat bertawakal kepada Allah. Tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan berat ini. Bahkan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin terisi hatinya untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, sampai Allah kembalikan semuanya seperti semula kepada Nabiullah Ayub. Bagaimana kisahnya? Kisahnya diceritakan bahwasanya pada saat Nabiullah mendengar bisik-bisik orang yang berada di luar rumahnya, mengatakan Nabi Ayub pernah berbuat dosa besar sehingga Allah timpakan berbagai macam cobaan dan ujian sampai Nabi Ayub jatuh miskin dan sendiri di rumah, tak ada yang peduli. Pada saat itu, daripada nanti banyak umat Nabi Ayub yang kufur, ya, yang menganggap Nabi Ayub itu diberikan Allah tak suka seolah-olah kepada Nabi Ayub, akhirnya pada saat itulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah wahyukan kepada Nabiullah Ayub. Apa Allah wahyukan? Allah suruh keluar Nabi Ayub beserta istrinya Siti Rahmah, Sayyidah Rahmah, ya, untuk keluar ke satu tempat yang tidak ada manusia di situ. Pergilah, diantar, gendong oleh istrinya Sayyidah Rahmah, dibawa Nabi Ayub ke satu tempat yang tidak ada seorang manusia pun di situ. Kemudian diturunkan di satu tempat itu dan Sayyidah Rahmah itu menjauh. Pada saat itulah Allah mewahyukan kepada Nabiullah Ayub bahwa, wahai Ayub, pukulkan kakimu ke bumi. Maka Nabiullah Ayub memukul kakinya ke bumi. Keluarlah air. Kemudian Allah merintahkan lagi, katanya, wahai Ayub, pukulkan lagi kakimu ke bumi, hentakkan ke bumi. Nabi Ayub juga menghentakkan kakinya ke bumi, kemudian keluar dua mata air. Mata air yang pertama itu diminum oleh Nabi Ayub. Begitu diminum, ya, bersih semua isi hatinya. Keganjilan-keganjilan yang ada di hati Nabi Ayub bersih dengan sendirinya. Tak membekas, seolah-olah Nabi Ayub tak merasa tentang beratnya ujian dan cobaan yang dialaminya. Kemudian pada minuman yang kedua, mata air minuman yang kedua itu, Nabiullah Ayub mandi dengan air tersebut sehingga tubuh Nabi Ayub yang melepuh itu kembali normal, kembali pulih sedia kala. Pada saat itu Nabiullah Ayub kembali kepada sedia kala dan seolah-olah tak pernah ada penyakit yang dialaminya. Kemudian tak lama kemudian pun Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dua helai kain putih kepada Nabi Ayub yang turun dari langit, dipakai oleh Nabi Ayub dan dijadikan sebuah rida. Artinya pada saat itu Nabi Ayub kembali sedia semula tanpa ada bekas penyakit pada dirinya. Kemudian hatinya pun karena tak pernah mengeluh, tak merasa bahwasanya beliau pernah mengalami satu musibah besar walaupun hilang ke-14 anaknya. Jadi inilah yang ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya orang-orang yang bersabar dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya itu sesuai dengan standar kemampuannya. Standar kenabian itu beda dengan standar kita. Standar Nabi dan Rasul itu jauh beda dengan standar kita sebagai hamba Allah yang kecil-kecilnya penuh dosa ini. Kita hanya diberikan ujian-ujian kecil, kadang-kadang kita tak sabar, sering menyalahkan Allah, sering mengatakan Allah itu tak adil. Tetangga saya diberikan banyak kekayaan, kenapa saya tidak diberikan? Tetangga saya cantik, kenapa saya nggak cantik? Tetangga saya itu anaknya pintar-pintar, kenapa anak saya ini kok bodoh-bodoh? Nah, jadi dalam setiap kesempatan dan waktu kita sering melihat kekurangan, kelebihan dan kekurangan pada orang lain. Itu menjadi sebuah standar mengukur diri kita, sehingga kita tak pernah bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah kebaikan yang dapat dipetik dari ujian dan cobaan hidup ini? Yang pertama adalah mendapatkan ridha Allah.
Orang yang sabar, tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan, ujian dan musibah hidup, ya, Allah akan ridha kepada orang itu. Catatan ridha ini, ya, ketika kita ridha dengan cobaan Allah. Pada saat kita ridha, kita ikhlas, ya, kita tak merasa berat di saat berhadapan dengan berbagai macam cobaan hidup. Kita ridha, ya Allah, aku ridha padamu, ya, Allah pun akan ridha kepada kita. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya sesungguhnya kata Nabi, pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Semakin tinggi cobaan, ya, semakin banyak cobaan hidup yang kita alami, maka pahala yang kita peroleh pun akan semakin besar yang Allah berikan. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Cobaan hidup ini, ya, kita sakit, kita hari ini miskin, tak punya apa-apa, itu merupakan salah satu bukti bahwasanya Allah itu cinta kepada kita. Allah mau melihat sejauh mana kita bisa bersabar. Jadi barang siapa yang ridha menerima apapun keputusan Allah, ya, maka Allah pun akan ridha kepada orang tersebut. Barang siapa yang murka, dalam arti murka adalah orang tersebut mengeluh dengan cobaan, mengeluh dengan berbagai macam ujian musibah, maka Allah pun akan murka kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua, terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Musibah ini kalau dihadapi dengan sabar, Allah akan menghapuskan dosa kita dan Allah akan meninggikan derajat-derajat kita di hadapan para malaikat. Kata Nabi, setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Yang terakhir adalah hikmahnya adalah kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika dia bersabar. Jadi kita harus tanamkan sikap sabar dalam hati kita. Sikap sabar itu adalah muslim yang ideal, yang punya cara berfikirnya yang bagus. Dia menanamkan sifat sabar dalam hatinya, ya, maka orang tersebut akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, perih, sengsara, lapar yang kita hadapi dengan penuh kesabaran, maka Allah akan amat mencintai mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian Allah juga menjanjikan pahala yang tak terhingga bagi hamba-hamba yang bersabar. Yang terakhir, satu ayat dalam surah Az-Zumar, Allah menyebutkan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Mungkin jadi jelas hidup kita ini, bahwasanya sebagai kesimpulan bahwa hidup kita ini untuk diuji oleh Allah, untuk dinilai siapa di antara kita yang paling baik, yang masih tegar imannya, bertahan menjadi orang baik, sekalipun diterjang angin badai, kita tetap sabar bertawakal kepada Allah. Saya kira demikian beberapa poin hikmah dan kebaikan di balik musibah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan senantiasa kita melakukan ketaatan kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk dosa-dosa, perbuatan dosa-dosa dan sia-sia. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah singkat yang pada malam Jumat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz. Apalagi cerita mengenai kisah Nabi Ayub yang ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Namun tentunya masih dan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Baik itu hikmah berupa Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang ditimpa musibah, dan bagi orang-orang yang ditimpa musibah sebesar apapun itu, maka Allah akan meningkatkan derajatnya di si malaikat Allah ampuni juga dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Luar biasa sekali Ustadz. Ya Ustadz. Amin. Terima kasih banyak Ustadz yang atas tausiah yang Ustadz sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini bisa bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah akan tinggikan derajatnya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya pada malam hari ini. Demikianlah Tausiah Serambi FM pada malam hari ini, dan kita berjumpa di sesi ataupun di malam yang berikutnya, tentunya di program Tausiah Serambi FM di 90,2 Serambi FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.